Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Dar Kesatrian dari D4 TOB Narpen 92004060. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas dari praktikum telemetri dan interfacing UAS praktek. Yang pertama yaitu peran di tim PPL. Nah, untuk perannya sendiri saya sebagai untuk membantu dari segi untuk merancang robot Mekanum, yaitu di desain AutoCAD seperti yang ada di gambar. Mungkin untuk desain seperti ini itu adalah roda dari Mekanumnya, lalu ini juga ada rangkaian atas dari Mekanum itu sendiri. Nah, ini ada 4 roda, lalu ada kerangka yang atas. Nah, nanti setelah ini akan langsung dibuat untuk robot yang asli. Nah, lalu juga saya membantu untuk program yaitu tentang kinematika gerak ke kanan dan ke kiri, atau mungkin untuk berputar pada robot tersebut, dan juga untuk merangkai robot tersebut. Mungkin untuk saya masih bantu-bantu karena juga masih baru istilahnya baru pemula untuk robot ini, untuk program atau mungkin untuk perangkat dari robot. Makanya untuk itu saya cuman bantu-bantu saja. Lalu yang selanjutnya adalah kendala pada PPL. Nah, untuk kendalanya sendiri, kalau menurut saya itu pada akhir bulan ini kan dibagi kayak 2 tim di KRAI, yaitu ada tim inti dan juga ada tim PPL. Nah, dari kedua tim itu nantinya ada yang uh, ada yang berperan di kedua tim tersebut, sehingga pada saat mau akan lomba itu uh, tim akan berfokus pada yang tim inti, karena juga pada saat kita membela sekolah kita harus mempersiapkan yang terbaik, sehingga pada sekitaran mau lomba itu terfokusnya pada tim inti, sehingga pada tim PPL itu kurang maksimal. Dan untuk yang berperan pada kedua tim tersebut juga lebih lebih ke tim intinya, karena juga tim ini juga mau lomba untuk membawa nama sekolah. Mungkin itu. Lalu penggunaan komunikasi serial. Yang pertama, untuk mengirim perintah pada microcontroller, dan ini juga memungkinkan robot untuk menerima instruksi dan melakukan tugas-tugas tertentu. Lalu sensor. Robot-robot sendiri menggunakan berbagai jenis sensor untuk mendeteksi lingkungan sekitar, untuk berbelok, atau mungkin untuk kalau di KRN untuk melempar di ring dan lain sebagainya, yang dikirim melalui komunikasi serial ke robotnya. Lalu motor dan akuator. Robot itu juga menggunakan motor dan akuator untuk menggerakkan bagian-bagian robot, seperti kalau di KRAI itu di robot Mekanumnya. Nanti itu ada roda, atau mungkin di
di bagian-bagian yang lain. Dan komunikasi serial digunakan untuk mengirimkan perintah ke motor atau mungkin ke aktuator. Itu telemetri. Komunikasi serial juga untuk mengirimkan data telemetri ke robot dan kembali ke stasiun pengganti, stasiun kendali, dan itu berupa informasi status robot, data sensor, dan lain-lain. Lalu komunikasi antar robot. Dan beberapa kasus ini ungkapan secara umum untuk komunikasi serial. Jadi untuk secara umum itu ada tambahan yaitu komunikasi antar robot. Jadi kalau ada dua robot nanti bisa adanya satu komunikasi robot satu dengan robot lain untuk mencapai tujuan yang bersama yang diprogram sebelumnya. Masuk ke Modbus. Pertama, apa itu Modbus? Modbus adalah protokol komunikasi serial yang digunakan dalam industri untuk menghubungkan perangkat elektronik seperti PLC, RTU, dan perangkat lain. Protokol ini memungkinkan perangkat dalam jaringan berkomunikasi untuk bertukar data dengan cara yang sederhana dan efisien. Lalu, apakah Modbus bisa untuk penggunaan master slave? Untuk penggunaan master slave bisa, karena Modbus memungkinkan pengguna untuk penggunaan model master slave, karena di dalam protokol Modbus terdapat dua entitas utama yaitu master dan slave. Perangkat master berfungsi sebagai inisiator komunikasi yang mengirimkan permintaan kepada perangkat slave, dan perangkat slave di sisi lain merespon permintaan dari perangkat master dengan mengirimkan data yang diminta. Dan yang terakhir ada fitur-fitur dari ThingSpeak. Yang pertama yaitu kumpulan data atau data collection. ThingSpeak memungkinkan pengguna untuk mengumpulkan data dari berbagai perangkat IoT yang terhubung ke platform ini. Penggunaan dapat mengirimkan data ke ThingSpeak melalui HTTP, MQTT, atau protokol komunikasi lain yang didukung. Lalu yang terakhir, selanjutnya maksudnya kustomisasi data channel. Pengguna dapat membuat data channel untuk menyimpan data dari berbagai jenis sensor dan perangkat. Masing-masing channel dapat memiliki banyak field untuk menyimpan data yang berbeda-beda. Untuk maksudnya kayak banyak tempat. Visualisasi data. ThingSpeak menyediakan beragam jenis visualisasi data seperti grafik garis, grafik bintang, dan tampilan peta yang memungkinkan pengguna untuk memahami data dengan lebih baik. Grafik dan tampilan peta dapat disematkan pada situs web atau aplikasi eksternal. Analisis data. ThingSpeak memungkinkan pengguna untuk melakukan analisis data dengan menggunakan fitur MATLAB analisis dan MATLAB visualization. Pengguna dapat membuat skrip MATLAB untuk menganalisis data secara real time. Notifikasi. Platform ini mendukung pengiriman notifikasi melalui email atau pesan teks SMS berdasarkan aturan yang ditetapkan pengguna. Notifikasi ini dapat konfigurasi untuk memberitahu pengguna tentang kondisi tertentu pada data. Lalu integrasi. ThingSpeak dapat diintegrasikan dengan berbagai platform dan layanan lainnya, termasuk MATLAB, IFTT, If This Then That, Google Sheet, Twitter, dan banyak lagi. Hal ini memungkinkan pengguna untuk memperluas fungsionalitas dan koneksi platform. Akses kontrol, pengguna dapat mengatur izin akses untuk data dan aplikasi pada ThingSpeak. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menjaga keamanan dan privasi data mereka. Channel sharing, pengguna dapat membagikan data channel mereka sehingga menggunakan lain atau secara publik sehingga memfasilitasi kolaborasi dan pembagian data. Mungkin itu yang terakhir, dan sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau punya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.